Apakah itu syariat? Apakah itu syarat untuk supaya menjadi muslim yang orang yang bisa menjaga keselamatan? Kita itu rahmatan lil alam, itu artinya kita nggak hanya sesama manusia, tapi untuk alam, untuk apapun yang ada di alam ini, saling kita bisa menjaga dan kita bisa mengayomi. Jadi kalau ada ditentukan di dalam bulan besar mau menyembelih hewan, sembelihlah terserah. Karena saya tidak mengharapkan, saya besok tidak akan menguat Shiratal Mustaqim. Nggak butuh itu. Ya. Makanya kok kejam banget. Ya. Saya masuk surga itu cuma satu kedip mata. Begitu mata itu sudah nggak bisa berkedip, sudah di surga kok saya. Ngapain harus naik kambing? Harus menyeberangi Shiratal Mustaqim. Nah untuk apa? Saya nggak butuh itu. Lagian yang mengajarkan bukan leluhurku, makanya saya nggak percaya, babar pisan. Gitu loh. Kalau orang-orang sini masih percaya, ya silahkan terus nek kepengen bodoh selawase. Makanya daripada disembelih, apalagi ya merampas nyawa yang sifatnya waktu itu kesepakatan bersama untuk menghilangkan beberapa nyawa hewan. Kalau nalar waras kan daripada kita sembelih waktu itu, mungkin ya waktu hari itu bukannya kita itu kurang makan daging tapi berlebihan, kan mendingan kita berikan ke fakir miskin untuk supaya dirawat, diternakkan. Nah kalau nanti istilahnya kita masih ada harapan, ya sudah, nanti kalau nanti beranak 3 atau 2, anaknya kembalikan ke saya, induknya milik kamu dan ini dikembangkan, kan mendingan begitu. Itu kalau orang waras seperti itu. Nah memang sekarang lagi umat kok, lagi dedan kok, makanya begitu tuh seolah-olah pesta makan makanan daging. Nah apakah pernah mengingat berapa nyawa yang melayang pada hari itu? Apakah dia juga pernah memikir kalau seandainya saya itu hidup ini menjadi hewan? Ya kalau kita masih diberi kesempatan untuk lari waktu mau dibunuh, mungkin kita ada pembelaan. Coba, waktu mau dibunuh sudah dirantai, diikat, terus dipegangin orang banyak, dipaksa hari itu harus mati. Coba seandainya itu kita, apa gak nelongso? Yo nggak apa-apa kita menyembelih hewan, tapi sifatnya itu nggak masal gitu loh. Boleh-boleh saja. Kalau kita itu, lagian kalau orang sini tentang daging kambing ya, baik itu orang kaya maupun orang miskin sudah banyak yang menghindari. Masalahnya apa? Orang sini sudah mulai banyak yang kena tensi tinggi. Ya masalahnya apa? Ya masalahnya otaknya sudah dibodohkan tuh. Betul. Akhirnya mikir sih nggak tok tuh, akhirnya kena darah tinggi. Ya nggak apa-apa kalau memang itu sesuai dengan ajarannya, disalurkan pada fakir miskin, pada orang-orang duafa, pada orang-orang musafir. Tapi kebanyakan yang saya lihat bukan orang itu yang keluarkan makan daging. Ya enggak tuh Pak. Nah iya, malah yang sering saya jumpai itu kalau orang miskin tuh bagiannya mesti jeroan, kalau enggak gitu balungan. Ya, daging-daging yang bagus dinikmati orang-orang tertentu, panitianya pasti itu gitu, Pak. Kita kebagian 1 kilo aja mungkin dagingnya di antara 2 on atau 1,5 on ya. Diperbanyak balungan dan babatnya, tapi panitianya 5 kilo kadang-kadang saya kurang karena ini diperuntukkan untuk 1 minggu ke depan dan lain sebagainya. Apakah itu syariat? Apakah itu syarat untuk supaya menjadi muslim yang orang yang bisa menjaga keselamatan? Makanya tetap kalah dengan yang waras. Makanya kembalilah ke kewarasan. Supaya apa? Supaya di sini di samping diternak untuk mencukupi konsumsi yang dibutuhkan saja, enggak berlebih-lebihan.
Sehingga apa? Supaya sapi juga nggak punah, daging kambing juga nggak punah. Gitu. Karena kalau sudah daging sapi di sini punah akan mendatangkan daging sapi dari luar, harganya melambung tinggi. Kalau di sini nanti sapi banyak, harganya anjlok. Itu loh. Anjlok kok kalau semua punya, mungkin nggak ada orang yang beli daging sapi, menyembelih punyanya sendiri. Dan itu kan hanya untuk memenuhi sesuai dengan kebutuhannya toh. Nggak harus berlebih-lebihan, nggak harus disate hanya untuk tambul minum toa. Coba. Nanti lo lihat aja. Pada hari H kurban, sapi belum disembelih. Malam ini sudah banyak yang menyiapkan tusuknya. Ya. Terus malam ini juga sudah banyak orang yang mulai pesen minuman, order minuman untuk diperuntukkan besok. Coba kan melana yuk waras. Makanya saya tuh kalau ada hari kurban 1 bulan sampai 1,5 bulan, saya dulu sampai nggak mau makan daging sapi, entah itu bakso entah apa. Saya takut kecampuran daging kurban. Saking tidak teganya dan tidak relanya saya melihat sapi waktu disembelih itu yang dipaksa, ibaratnya diperkosa. Pembunuhan bahkan walaupun sapi itu nggak bisa bicara dan diperkirakan sapi itu nggak bisa memikir, tapi begitu melihat temannya disembelih, air matanya juga banyak yang berlinang toh. Nah, apakah kita juga pernah mikir kok seolah-olah wah ini demi melakukan syariat dan ini diperintah oleh Tuhan. Pembunuhan massal Pak. Kalau diperintah oleh Tuhan ya setelah kita sembelih ya kalau perlu kita tanam atau kita larut ke sungai atau buang ke laut, perintah Tuhan nanti dinikmati sendiri, dibumbu dengan macam-macam supaya sekarang itu enggak bosen, yang sekarang gulai besok bisa direndang bisa didendeng dan lain sebagainya. Berarti kan mencukupi nafsunya, hawa nafsunya aja loh. Makanya sekali lagi, ayo sadar, ayo waras. Kita itu rahmatan lil alam, itu artinya kita enggak hanya sesama manusia, tapi untuk alam, untuk apapun yang ada di alam ini, saling kita bisa menjaga dan kita bisa mengayomi. Ini ada pertanyaan saking penggemarnya Pak Darno. Admin saya minta tolong tanyakan pada Pak Darno apa yang dimaksud dan di mana langit dan bumi sabitu itu. Matur nuwun saderengipun. Yang dibicarakan itu langit yang nyata atau langit yang hakikat. Iki nyuwun kalau wawasan kalau langit yang nyata, siapapun orangnya belum ada yang bisa naik langit sapi itu kecuali orang yang tertulis di dongeng, di cerita. Ya, karena sekarang makanya sampai astronot itu sebenarnya untuk mencari cerita itu Pak, sebenarnya untuk membuktikan benarkah langit ini Sabtu. Ternyata sampai dari antara Mars yang ada di langit itu sampai dibuat colotan lah. Ternyata antara langit yang dimaksud dilihat di bumi ini dan langit yang sampai ke Mars itu juga jaraknya sama. Gitu. Tapi kalau langit hakikat, ya dimaksud langit sapi itu adalah ponco indrio kita sendiri, yang jumlahnya 7. Apa itu? Ya telinga lubang 2, mata lubang 2, hidung lubang 2, dan mulut lubang 1. Itulah yang dinamakan langit sapi itu. Karena yang dinamakan tahu itu daya mata, yang dinamakan dengar daya telinga, yang dinamakan mencium itu daya hidung, yang dinamakan bicara itu daya mulut. Dan itu semua akhirnya bisa mencerahkan otak kita, sehingga setelah langit tak Sabtu kita mencapai Lauh Mahfud atau tempat singgasana Tuhan. Dengan kerjinian otak kita itulah kita mencapai tempat Tuhan. Itu secara hakikat. Tapi secara syariat
Karena ini sudah dibuktikan para ilmuwan, sulit untuk menembus langit sabit itu yang diberitakan itu. Makanya kalau sudah nggak bisa ya berarti mungkin cerita itu juga cerita dongeng. Gitu loh. Kenyataannya walaupun terpilih dan bagaimanapun lah omongannya. Biasanya kalau sudah menceritakan hal-hal yang tidak nyata itu berarti halusinasi dari otaknya orang itu sendiri. Cerita dongeng yang sekarang dibukukan, Pak. Nah, ditetapkan. Wonten malih, Pak. Wonten niki Rahayu Pak Darno. Ya, Rahayu. Ingkang kula tangletaken perkawis sahadatipun tiyang kapitayan Jawi. Nggih. Kula winginane nyimak videonipun Mbah Darno waktu niku waos sahadat. Wonten kalimah Allah jasad ingsun. Lah winginane Mbah Darno matur Allah niku ingkang maringi asma tiyang beragama Muslim saking Timur Tengah. Kapitayan Jawi maringi asma Gusti niku ingsun utawi satuhu. Nyuwun wawasanipun Mbah Darno. Saderengipun kula nyuwun pangapunten. Rahayu. Nggih, Rahayu nggih sugeng pados pencerahan supados waras nggih. Waras nggih. Bilih kala winginane kula nyebutaken bahwa wonten mriku wonten sebutan Allah. Awale kan pun kula sebutaken supaya lebih mudah untuk mengenali Gusti. Nggih, maka rata-rata tiyang Jawi niku lek mestani Gusti lak Allah to. Nggih. Makane pun kula tak melok-melok kula nggih nyebut Allah. Allah. Nggih. Tapi tentang syahadat sak temene ora ana Gusti. Anging ingsun. Anging niku bukan aku lho nggih. Anging niku adalah napa sing wonten jasad kita menika lah Gusti. Dadi Muhammad iku cahyaning ingsun, Rasul iku rasaning ingsun niku sahadate tiyang Jawi. Beda malih kalih sahadat panetep panatagama. Beda malih nek sahadat panetep panatagama niku mengke saru upami diwedharken YouTube. Tapi nek sahadat rata-rata kangge gampilaken cara kita niku manjing dhateng kapitayan kasunyatan niku nggih niku wau. Dadi kula ulas malih, bilih kula mungel Allah niku supados lebih gampang lebih mudah dipahami. Mergi rata-rata yang Jawi ki ambak niku bilih menganggap Gusti menika nggih Allah. Ngoten. Terus kula artikaken malih, nek nyebut Allah niku kudu ngerti lafat-lafate kalimat Allah. Di antarane nggih menika alif, lam, ha. Nah, ngoten lho. Dadi Tuhan ingkang diwastani Gusti nggih kedah ngertos, teges saking Gus lan Ti. Nggih. Maha Agung nggih kedah ngertos napa sing diwastani Maha Agung. Nyebut Gusti menika Allah nggih kudu ngertos apa sing dimaksud Allah. Mergi lek miturut agama Islam, Allah menika namung asma. Lah, sebenarnya ingkang gadah asma dhateng lafat alif, lam, ha niku lak sing gadah asma. Ngoten. Mulane kangge nggampilaken supados tiyang niku sing dikarepno Gusti niku Allah iku ta. Ngoten lho maksudnya. Dadi mboten kok kula campur aduk. Nggih. Dadi nggih niki mungkin cara nyimake niku kirang paham saking awal. Nggih. Dadi niku sing kula sampaiaken. Nggih matur nuwun pitakenanipun mugi ndadosaken pencerahan lan salam rahayu saking kula. Nggih niki wonten malih Pak Darno. Nggih. Rahayu Mbah Darno. Nggih rahayu. Tentang bahan manusia terdiri dari 4, api, angin, banyu, lemah. Lah kalau mati semua akan kembali ke wujud suwung moho langgeng. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan balung silit kodok? Sudah katakan malih. Bagaimana penjelasannya? Soalnya orang Jawa kok sering nyebut gitu. Nggih, niku terlalu memperumit otaknya sendiri, Pak. Yang kembali ke alam suwung adalah dari unsur 4 itu. Maka sampai menamai Tuhan, menamai Gusti.
itu sebenarnya mengambil metode atau contoh waktu kita dalam kubur. Ternyata yang tersisa di dalam kubur adalah tinggal tulang. Jadi unsur yang 4 sudah kembali ke asalnya. Lah tulang itulah yang tinggal di situ. Kenapa kok tulang tinggal di situ? Ya letaknya sukmo itu ada di tulang. Gitu. Jadi kalau kita membicarakan roh, membicarakan yang lainnya, roh sudah pergi duluan. Bahkan mungkin roh dan nyawa itu bisa roh duluan, bisa nyawa duluan. Tapi ya, walaupun ditinggal roh dan ditinggal nyawa, sukma yang masih ada di dalam. Makanya dinamakan mayit adalah sukma atau keberadaan tulang kita itu. Maka asma pun sudah bersama dengan roh. Contohnya kalau Pak Darno sudah mati ya ruai Pak Darno. Tapi bau masih nempel di dalam jasad, itu yang dinamakan roh, atau diarani balung kodok atau tulang ekor gitu. Jadi sebenarnya kita, yang namanya kita itu tidak ubahnya dengan angin kentut, mung sak kelebatan laire niku nggih menit, matine nggih menit. Nah di dalamnya antara menit dan menit itulah tanda kehidupan. Kalau kita membicarakan lahir itu ada kehidupan, bukan. Mati itu juga akhir dari kehidupan, bukan. Itu jalan. Jalan untuk menuju ke sangkan paraning dumadi lagi. Makanya walaupun itu tempat becek, walaupun tempat bagaimana, tulang tetap ada di dalam kubur. Itulah pertanda bahwa sebenarnya sukmo itu adanya di tulang. Makanya orang yang sudah mati, yang sudah lebur semuanya, kalau diambil tulangnya dicium pasti ada, tetap ada baunya. Lah bau itulah sukmo. Contoh lagi, anak kecil belum mengetahui siapa bapaknya, rupanya, atau bentuknya, atau namanya. Tapi kenapa? Dikala kita tuh sering mendekat pada bayi dan bayi itu sudah bisa menandai baunya, kok dia mau diajak? Nah itulah bentuk sukmo. Nah itu adanya di tulang. Jadi anak bayi itu nggak mengenali wujudnya, nggak mengenali. Bapaknya sendiri itu loh kalau pergi jauh, terus padahal dia yang mengukir jiwa raganya. Tapi begitu pulang, karena tidak pernah mencium bau itu, dia tetap nggak mau diajak. Nah haruslah dekat-dekat dulu supaya mengenali bau itu baru mau diajak. Itu buktinya. Ilmu Jawa itu kasusnya sampai seperti itu. Sampun cekap Pak Darno. Semoga apa yang disampaikan Pak Darno pada malam hari ini bisa menjadikan kita tercerahkan dan semoga menjadi cepat waras Pak Darno. Salam rahayu Pak Darno. Rahayu saking dumadi.